Kabar Bang Rifki? Kabar baik Ki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bersama kami ada Mas Efri Latifan, ini Ketua Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan atau FKHN. Apa kabar Mas Efri? Sehat ya? Sehat, Dan harus sehat. Alhamdulillah. Dan juga Bu Dewi Puspita, Guru Honorer di wilayah Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum kita ke Bang Rifki, kita mau tahu dulu, coba dengerin curhatan dari tenaga honorer dari sisi pendidikan dan juga kesehatan. Silakan Mas Efri duluan mungkin. Oke, siap. Terima kasih Bang Uki, Bang Rifki atas kesempatannya yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya Efri Latifan, Ketua Umum Forum Komunikasi Honor Nakes dan Non-Nakes Indonesia. Jadi sampai sekarang nasib yang tidak jelas, sekitar kurang lebih yang terdata 800 ribuan tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang bekerja di Fasiankes. Ini belum jelas statusnya, belum jelas ke depannya mau dibawa kemana, statusnya mau apa diberhentikan atau dilanjut dengan skema yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi izin Bang Uki, Bang Riki, saya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer. FKHN, forum dari awal kita dirikan mendukung kebijakan pemerintah melalui Menpan RB, Kementerian Pan RB, menyelesaikan masalah honorer. Artinya kita melihat ini ada upaya niat baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer yang selama ini dirawat. Akhirnya apa? Akhirnya kita berharap 2023 betul-betul selesai masalah honorer semuanya, tapi dengan catatan. Kita mendukung, tapi dengan catatan semua skema formula yang disiapkan oleh pemerintah betul-betul mengakomodir harapan dari teman-teman. Apalagi kita yang di Fasiankes, honor di Fasiankes itu Bang izin itu banyak ternyata statusnya. Berapa ada jumlahnya total Fasiankes dan non di Fasiankes? Fasiankes itu sekarang itu kurang lebih ada 800 ribuan. 800 ribuan. Itu masih belum terdata, masih ada teman-teman tenaga kerja sukarela. Masih banyak. Ada kontrak bupati, kontrak wali kota dan segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu tidak terdata. Yang dituntut apa? Yang dituntut kesejahteraan. Kesejahteraan status dan kesejahteraan upah. Status mau jadi apa? ASN. Menjadi ASN. Nah, formula yang ditawarkan pemerintah apa? Formulanya nanti dia angkat menjadi ASN P3K. Waktu melamar calon ASN apa calon honorer? Dulu waktu melamar. Sebagai calon honorer apa calon ASN? Oh enggak, dulu mendaftar ya tentu enggak. Yang dibuka formasinya untuk honor, ya artinya kita mendaftar untuk honor, bukan untuk ASN. Lalu kenapa jadi minta jadi ASN? Gini, kita rasa apalagi teman-teman yang bekerja di Fasiankes, saya rasa udah menyelamatkan bangsa yang besar ini dari ganasnya pandemi 19 gitu ya. Saya rasa ini bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk membuat produk hukum gitu Bang. Jadi ya pertimbangannya ini Indonesia, kita bisa ketemu lepas masker, itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa loh Bang. Perbandingannya yang bekerja di Fasiankes yang statusnya ASN itu lebih kecil ketimbang non ASN Bang. Kita contohkan di DKI Jakarta. Jumlah non ASN-nya itu 75%. ASN cuma 25%. Akhirnya yang menyelamatkan DKI Jakarta itu peran dari non ASN-nya jauh lebih besar ketimbang ASN. Oke, kita beralih ke Bu Dewi. Coba kalau Bu Dewi sendiri sebagai honorer sudah kurang lebih 13 tahun ya? Ya, saya mulai mengajar itu di tahun 2010. Saya guru honor di Kabupaten Bekasi, Pak. Oke. Selama saya Di SD, mengajar SMP, Ibu? di SD, Pak. Oke. Saya di SD Jamulya 02 Kabupaten Bekasi. S1-nya apa dulu? S1-nya PGSD. PGC, oke. Iya. Saya mengajar itu kurang lebih selama 13 tahun ini. Dari mulai awal itu saya mengajar memang kondisinya masih memprihatinkan. Saat itu saya mengajar, kan saya perbatasan nih Pak, antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Saya mengajar dari rumah itu sekitar kurang lebih 30 menit sampai sekolah. Nah saat itu jarak
rumah ke sekolah itu lumayan. Nah, saya menggunakan motor saat itu dan kondisinya jalannya itu masih kurang bagus. Jadi kalau pas saat hujan itu becek sekali, becek, sering jatuh juga kan gitu dipakai motor. Bayangkan gitu sampai sekolah belum gitu. Kondisi sekolahnya pun saat itu masih apa ya? Fasilitasnya masih, saprasnya masih standar lah Berapa ya. kali mencoba ikut tes CPNS? Saya tidak pernah ikut tes CPNS, tapi terakhir saya ikut tes P3K. Kenapa nggak ikut? Usianya, Pak. Oh, sejak 2010 sudah lewat usianya? Waktu itu saya belum coba untuk ikut CPNS, tapi begitu sudah mau lewat, saya coba, usianya nggak masuk, Pak. Kenapa nggak ikut dulu 2010? 2010 usia berapa dulu waktu jadi honorer? Honorer itu saya usia 30 lebih lah, 35 kalau nggak salah ya. Oh, 35. Udah Oke. batas maksimal. Oke. Ya Bang, ini kan sebenarnya kalau dari Menpan RB ternyata data awalnya tuh 400.000, tapi ternyata setelah didata-data hampir ada 2,3 juta honorer di seluruh Indonesia. Kalau sudah tadi mendengarkan dari Sepri dan juga Bu Dewi, sejauh ini bagaimana Bang Komisi 2 melihat? Ntar saya cerita pribadi dulu. Saya ini mantan honorer. Saya lulus 2005 kuliah. Usia saya waktu itu mungkin ya 22 tahun, 22 tahun lah ya, 23 tahun. Karena belum ada penerimaan CPNS, saya jadi honorer. Saya sempat jadi honorer itu sekitar 1 tahun. Kemudian berikutnya saya ikut ya tes CPNS sebagai dosen dulu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan alhamdulillah diterima. Sebagai honorer saya dulu sangat menyadari bahwa memang kalau saya jadi honorer memang saya nggak punya masa depan. Saya sadar betul. Dan secara subjektif saya minta maaf ini, saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman. Saya berjuang untuk saya punya masa depan. Ya, siap. Ya, cara saya berjuang ya saya ikut seleksi CPNS. Karena memang nomenklatur honorer itu nomenklatur yang di seluruh dunia ini memang tidak akan sama dengan pegawai tetap. Sehingga kalau kemudian kita menuntut kesamaan, itu satu problem yang dibebankan kepada negara. Yang dimanapun saya kira negaranya akan mengalami satu dilema yang tidak kecil. Itu satu. Nah, yang kedua, yang ingin saya katakan adalah bahwa sampai sekarang Komisi 2 DPR RI itu terus meminta kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Menpan RB, BKN ya, untuk membenahi database honorer di seluruh Indonesia. Baik mereka yang bekerja di kementerian lembaga negara di tingkat pusat ini maupun di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Rekan-rekan sekalian, harus kita ketahui bahwa database itu sampai sekarang belum fix. Terus bergerak dari hari ke hari. Kenapa demikian? Karena terlalu mudah di banyak tempat ya. Orang mengangkat honorer